Saya Dilayanti. Saya Sinta Agustina. Saya Deva Sanjaya. Saya Nabila. Saya Dinia Paramesari. Saya Sekarang Putri. Nah, baik, kali ini kami akan melakukan praktikum biokimia mengenai uji sederhana protein pada makanan atau bahan makanan. Uji ini dilakukan dengan metode koagulasi protein atau penggumpalan protein. Koagulasi protein atau penggumpalan protein ini adalah salah satu ciri dari denaturasi protein. Nah, apa sih denaturasi protein itu? Denaturasi protein adalah proses di mana protein kehilangan struktur tersier dan struktur sekunder dengan penerapan beberapa tekanan eksternal atau senyawa seperti asam atau basa, garam anorganik terkonsentrasi, ataupun panas. Baik, untuk alat yang digunakan pada praktikum ini tidak banyak, hanya dengan wadah transparan dan sendok. Sedangkan untuk sampel yang kami gunakan yaitu ada air gula pasir, kecap manis, minyak goreng, susu sapi, putih telur, kuning telur, dan asam cuka sebagai pereaksi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa protein itu dengan sedikit asam dia akan mengendap, tapi dengan banyak asam dia akan menggumpal. Jadi, mari kita langsung ke percobaan. Apakah benar protein yang ditambahkan asam berlebih itu akan menggumpal atau terkoagulasi? Baik, jadi cara kerja pada praktikum kali ini sangat sederhana dan mudah ya. Yang pertama, alat dan bahan disiapkan. Bahan-bahan yang digunakan secukupnya saja. Namun di sini kami menggunakan kurang lebih 3 sendok makan pada masing-masing bahan. Yang kedua, bahan-bahan dituangkan ke dalam wadah transparan. Yang ketiga, air cuka disiapkan. Yang keempat, cuka diteteskan kepada masing-masing sampel 15-20 tetes. Yang kelima, amati yang terjadi apakah terdapat gumpalan atau tidak. Yang pertama, kita teteskan 15 tetes cuka ke dalam larutan gula. Yang kedua, kita ke dalam larutan. Nah, setelah penambahan asam berlebih, yaitu asam cuka, hasil yang didapatkan yang pertama pada larutan gula ini tidak menggumpal, pada kecap ini menggumpal, pada minyak ini tidak menggumpal, pada susu menggumpal, pada kuning telur ini menggumpal, dan pada putih telur ini menggumpal juga. Terjadinya atau terbentuknya gumpalan-gumpalan pada sampel setelah penambahan cuka menandakan bahwa sampel positif mengandung protein. Sedangkan jika tidak terjadi gumpalan, maka sampel negatif mengandung protein. Sehingga dapat disimpulkan hasil dari praktikum uji protein kali ini adalah sampel kecap, susu, telur, dan putih telur mengandung protein. Sedangkan sampel pada air gula dan minyak tidak mengandung protein. Nah, ini adalah gumpalan-gumpalan atau koagulan yang terjadi pada sampel putih telur. Jadi, sampel putih telur ini menandakan bahwa sampel tersebut mengandung protein. Jadi, sebenarnya uji protein dengan metode koagulasi protein ini juga dapat dilakukan dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan pemanasan. Nah, caranya hanya dengan meletakkan sampel dalam wadah yang disimpan di air mendidih kurang lebih 7 menit. Kemudian, sampel yang positif mengandung protein akan terdenaturasi dan menghasilkan gumpalan. Sedangkan sampel yang tidak mengandung protein tidak akan terjadi penggumpalan atau denaturasi.